Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Anugrah Putra Pradana, NRP 012 119400000010 dari kelas metode pengukuran instrumen A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang EIS atau Electrochemical Impedance Spectroscopy. Oke, untuk pengertian EIS adalah metode untuk menganalisa respons suatu elektroda terkorosi terhadap sinyal potensial AC pada amplitude rendah, yaitu 10 mV, dari rentang frekuensi yang sangat lebar, yaitu dari 0,1 Hz sampai 100 kHz atau 100 kHz sampai 10 MHz. Nah, untuk EIS ini mengukur impedansi sampel dan dihitung dengan rentang frekuensi tertentu sesuai dengan hukum Ohm. Lalu impedansi sendiri itu apa? Impedansi adalah ukuran hambatan listrik pada sumber arus AC atau arus bolak-balik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, suatu plot. Di sini ada nilai Z ini menggambarkan impedansi, dan ini adalah sudut fasa. Oke, next. Nah, untuk skema alat EIS sendiri itu seperti ini. Nah, di sini keterangannya ada beberapa elektroda yang terhubung. Seperti yang terhubung di warna merah ini merupakan RE atau reference electrode, dalam bahasa Indonesia itu elektroda pembanding. Bisa elektroda kalomel. Lalu untuk CE elektroda bantu, lalu untuk WE atau elektroda kerja. Nah, di sini dari bejana yang berisi solution dihubungkan elektroda-elektroda ini pada suatu potensiostat. Lalu di bagian spesimen atau materi uji, itu di bagian sini terdapat steel plate dan ATMS film. Nah, di sini disebutnya corrosion test cell. Lalu dari data itu akan dihubungkan ke komputer. Oke, untuk prinsip kerjanya, EIS itu digunakan untuk menentukan parameter-parameter kinetika elektrokimia seperti RS atau tahanan larutan, RCT, tahanan transfer muatan, RP, tahan polarisasi, dan CDL, kapasitansi lapis rangkap listrik. Dengan metode EIS akan dapat dievaluasi daya inhibisi dari suatu inhibitor berdasarkan nilai impedansi. Jika suatu material uji di permukaan terbentuk lapisan, maka tanda dari adanya aktivitas inhibitor, sehingga akan memperlambat polarisasi. Lalu besaran-besaran yang ada pada instrumen EIS ini ada RCT. RCT itu besaran yang menyatakan tahanan transfer muatan yang dibentuk oleh reaksi elektrokimia tunggal pada permukaan yang dikendalikan secara kinetika dan secara proporsional kebalikan dari arus korosi. Berikut adalah formula rumus dari RCT. Lalu yang kedua ada CDL atau kapasitansi lapisan rangkap listrik yang memiliki keterhubungan dengan adsorpsi senyawa inhibitor di permukaan logam. Berikut sebelah kanan adalah rumus dari CDL. Lanjut kita ke persen efisiensi inhibisi. Jadi ada RCT atau ada RCT yang dua macam ya, RCT yang ada inhibitor dan tanpa inhibitor. Jadi cara kita lihat efisiensi inhibisi ini dengan cara selisih dari RCT inhibisi dikurangi RCT tanpa inhibisi, terus dibagi RCT dengan inhibisi, terus dikalikan dengan 100%. Lanjut untuk besaran persamaan impedansi seperti demikian, Z sama dengan RS ditambah RCT per 2pi Fmax RCT kali CDL pangkat alfa. Dengan besaran-besaran keterangan SS merupakan tahanan larutan RCT
tahanan transfer muatan, dan CDL kapasitansi lapisan rangkap listrik. Lalu kita beranjak ke plot Nyquist. Di plot Nyquist sendiri ini terdiri atas sumbu X yang merupakan suatu impedansi nyata, sedangkan sumbu Y merupakan data imajiner. Lalu impedansi sendiri itu digambarkan oleh garis vektor di sini. Nah, yang ini merupakan sudut fasa. Next kita beranjak ke plot body. Plot body ini menggambarkan besarnya respons frekuensi. Di sini ada dua bentuk plot body. Yang atas ini merupakan plot body yang menyatakan magnitude dengan sumbu Y itu kelipatan 10 biasanya. Lalu yang bawah ini plot body menyatakan sudut fasa, sehingga satuannya berupa derajat. Lalu kita ke aplikasi AES. Aplikasi AES contoh saya ambil dari jurnal Studi Electrochemical Impedance Spectroscopy dari lembaran polivinyl alkohol dengan penambahan LiClO4 sebagai bahan elektrolit baterai lithium ion. Oke, untuk metode pada jurnal ini, serbuk PVA dilarutkan ke dalam aqueous dan ditambahkan garam LiClO4 dengan variasi masing-masing sebanyak 0%, berat, lalu 5% berat, 10% berat, 15, 20, dan 25. Setelah proses pengeringan larutan dalam suhu ruangan selama 1 hari, sampel selanjutnya dimasukkan dalam oven 70 derajat Celcius selama minimal 3 jam sehingga diperoleh lembaran kering PVA dengan penambahan LiClO4 sebagai bahan elektrolit untuk baterai lithium ion. Lembaran dengan tebal 100 mikrometer ini digunakan sebagai sampel uji. Nah, lalu dimasukkan pada AES pengukuran menggunakan peralatan LCR meter sehingga diperoleh plot Nyquist. Untuk plot Nyquist-nya seperti demikian pada masing-masing variasi yang telah ditentukan. Lalu kesimpulan dari jurnal yang sudah dicontohkan sebelumnya, teknik AES telah digunakan untuk memahami kinetika garam ion lithium ClO4 di dalam lembaran polivinyl alkohol. Analisis menunjukkan bahwa R1 adalah faktor yang paling penting untuk mengontrol kinetika LiClO4. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa lapisan pasivator dari LiClO4 dan transfer lithium ion di LiClO4 terutama terbentuk dalam rentang frekuensi awal pengukuran. Studi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kandungan LiClO4 di dalam PVA, semakin lebih besar pula difusi ion lithium di dalam lembaran bahan elektrolit. Hasil analisis ini memberikan panduan arah yang penting untuk melakukan modifikasi pada bahan XPE. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.